Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSD Magelang. Puji Tuhan, hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan bacaan Alkitab hari ini. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Pembalas Tapi Panjang Sabar, yang terdapat di dalam Nahum 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Sekali lagi Nahum 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Puji Tuhan, kitab Nahum ini adalah merupakan kelanjutan dari kitab Yunus, di mana Yunus pada saat itu membawa kebangunan rohani yang luar biasa atau pertobatan yang besar bagi kota Niniwe, yaitu ibu kota Asyur. Niniwe dulunya adalah kota yang penuh dengan kejahatan, tetapi saat Yunus datang membawa pesan Tuhan, Niniwe ditobatkan, mereka bertobat dan mereka sungguh-sungguh kepada Allah. Tetapi setelah beberapa tahun berlalu, Niniwe yang sudah bertobat malah kembali melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka berbalik setia daripada Tuhan. Oleh sebab itu, Nahum datang dengan misi untuk menyampaikan penghakiman Allah bagi kota Niniwe dan juga membawa penghiburan bagi umat Allah, yaitu Israel. Karena kejahatan Niniwe ini yang mereka sudah bertobat kemudian mereka kembali menjadi jahat. Oleh sebab itu Allah murka terhadap Niniwe. Dan Tuhan akan membinasakan kota Niniwe tanpa menunda lagi seperti yang sebelumnya Tuhan sudah kerjakan. Dari peristiwa singkat tentang kota Niniwe ini, kita dapat melihat dua sisi Allah yang seimbang. Mari kita akan melihat yang pertama, sisi Allah yang pertama adalah Allah itu pembalas. Yang terdapat di dalam ayatnya yang kedua, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu adalah Allah yang cemburu dan pembalas. Cemburu di sini dipakai dalam arti semangat Allah untuk melindungi umatnya. Kerinduan Allah, kecintaan Allah kepada umatnya sehingga dia benar-benar melindungi, menjagai setiap umatnya. Dan cemburu di sini dipakai sebagai arti bahwa Allah tidak ingin diduakan oleh umatnya. Dalam artian kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan harus sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini dituliskan sebagai berikut. Tuhan Allah tak mau mempunyai saingan. Orang yang melawannya pasti mendapat hukuman. Dengan sangat murka ia membalas dendam kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah sama sekali tidak berkenan kepada orang yang menentang firman-Nya. Orang yang menentang apa yang diperintahkan oleh Allah. Atau orang yang berpaling atau berbalik daripada Allah. Siapa saja yang tidak menuruti firman Tuhan, yang tidak melakukan kehendak Tuhan, bahkan berbalik setia, tidak lagi percaya kepada Tuhan, pasti akan menerima penghakiman atau penghukuman daripada Allah. Dendam Tuhan kepada para lawannya atau kepada orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, berbeda dengan dendam-dendam yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Ya, dendam yang dimaksud pada ayat ini adalah Allah akan menghukum setiap orang yang tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang hidupnya tidak mengikuti perintah Tuhan. Itulah yang dikatakan Allah menendam kepada para lawannya. Yaitu Tuhan akan menghukum setiap orang yang tidak percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang yang berbalik setia daripada Tuhan. Yang sudah bertobat tetapi kembali melakukan kejahatan. Malah meninggalkan Tuhan seperti bangsa Niniwe ini. Ketika kita melihat sisi Allah yang pembalas ini. Apakah sisi Allah yang menghukum atau yang membalas ini menunjukkan kekejaman Allah? Tentu saja tidak. Pada saat yang sama, Allah juga penuh kesabaran. Dan Allah menantikan pertobatan dari umat-umatnya sebelum hukuman itu dijatuhkan. Seperti itulah yang dialami oleh bangsa Niniwe. Yunus datang
supaya mereka mau bertobat. Dan mereka bertobat. Itu adalah bukti dari kesabaran Allah. Allah ingin mereka bertobat. Tetapi apa yang terjadi? Mereka sudah bertobat tetapi mereka kembali hidup di dalam kejahatan. Dan inilah yang membuat Allah murka terhadap kota Niniwe. Sisi Allah yang kedua adalah Allah itu panjang sabar. Di dalam ayat yang ketiga, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ditulis, memang Tuhan tidak cepat marah, tetapi Ia juga sangat berkuasa sehingga barang siapa berbuat kesalahan tak akan dibebaskannya dari hukuman. Di mana Tuhan berjalan, di situ timbul topan, di tempat kakinya menginjak, di situ debu menjadi awan. Tuhan itu sabar dalam artian Ia tidak cepat marah. Walaupun umat seringkali melakukan kejahatan di hadapan Allah, tetapi ada saat di mana Allah merindukan supaya umat-umatnya itu mau datang, bertobat, mengakui kesalahannya dan kembali setia kepada Tuhan. Inilah yang tertulis di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Allah itu panjang sabar. Dia menanti umatnya untuk mau bertobat. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah tidak ingin umatnya binasa. Tetapi saat Allah sudah memberikan kesempatan, tapi tidak digunakan dengan baik oleh kita umat-umatnya. Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bertobat, tapi kita tidak mau bertobat. Oleh sebab itu penghukumanlah yang akan menjadi bagian kita. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada Allah dan terus hidup di dalam kejahatan dan tidak mau bertobat, mereka yang akan menerima pembalasan Allah itu. Seperti bangsa Niniwe yang sudah saya sampaikan tadi, Allah sudah sabar terhadap mereka. Allah menanti mereka untuk bertobat. Dan mereka memang bertobat. Tetapi mereka malah kembali hidup di dalam kejahatan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudari yang ada, mari dari pesan firman Tuhan ini, kita mau mengoreksi setiap kehidupan kita. Saat kita benar-benar sudah mengambil komitmen untuk bertobat, kita mau sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dari kedua sisi Allah ini yang seimbang, yaitu Allah pembalas tapi juga Allah itu panjang sabar. Kita sebagai umat yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kembali diingatkan untuk yang pertama, selalu hidup di dalam pertobatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saat kita mau mengakui kesalahan kita, dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita mau berubah, kita mau sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Tidak hanya itu, Tuhan akan menyucikan kita dari segala kejahatan, sehingga perbuatan kita adalah perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Pertobatan itu harus kita kerjakan setiap hari. Bertobat bukan hanya dari perbuatan kita yang jahat, tapi bisa juga melalui pikiran kita, mungkin pikiran kita yang jahat, bisa juga dari perkataan kita yang kasar, ataupun perasaan yang tidak baik dan sebagainya. Kita bertobat dari semuanya itu, meninggalkan semuanya itu dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Pertobatan bukan hanya berarti ketika kita berbuat jahat, tetapi saat kita berpikiran yang tidak benar, berprasangka yang buruk, berkata-kata yang kotor, kita pun juga harus sadar akan hal itu supaya kita cepat-cepat bertobat. Mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saat kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan kita, meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kehidupan kita. Asalkan saat kita sudah meminta ampun kepada Tuhan, sungguh-sungguh kita minta ampun kepada Tuhan dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Kemudian yang kedua adalah menghormati atau menghargai setiap kasih dan kebaikan Tuhan.
dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, entah itu suka maupun duka, kita akan selalu bersuka cita, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa? Karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam setiap kehidupan kita umat yang percaya kepada Tuhan. Saat kita tahu mengucap syukur, kita menghormati dan menghargai setiap kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan selalu melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Saat kita sudah sungguh-sungguh bertobat, kita tidak akan lagi melakukan kejahatan. Karena apa? Karena kita sadar, kita tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita menghormati setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Dan itu yang membuat kita akan selalu hidup di dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari mengingatkan kita bahwa Allah itu pembalas, tapi Ia juga panjang sabar. Dan kita sebagai umat yang dikasihinya, kita juga harus menyadari kehidupan kita ini semua hanya karena anugerahnya. Saat kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau kita meninggalkan Tuhan, maka ada penghukuman daripada Allah bagi kehidupan kita. Tetapi Allah itu juga panjang sabar. Ia memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Oleh sebab itu saat ini, mari kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Iring Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dan jangan kembali melakukan kejahatan, tapi terus hidup di dalam kebenaran. Selalu mengucap syukur dalam setiap kehidupan kita. Dan selalu hidup di dalam pertobatan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kiranya setiap firman Tuhan yang kami dengarkan bahkan di sepanjang minggu ini menjadi kekuatan bagi kami, membuat kami setia mengiring Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan terus memberkati seluruh sidang jemaat yang ada bahkan di sepanjang hari ini dalam aktivitas mereka. Tuhan yang terus menolong dan memberkati kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.